Alhamdulillah, surah yang 76 yakni suratul insan, madaniyatun wa ayatuha ihda wa salasun. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, hal ataka 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Sungguh telah datang atas manusia, maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Sungguh telah datang Nabi Adam satu waktu daripada masa yang panjang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa Nabi Adam itu ada dahulunya tidak ada dan tidak ada yang menyebut-nyebutnya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Nabi Adam itu muncul. Nah, pada ayat ini Allah hendak menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu menentang tentang adanya kehidupan kembali sesudah kematian. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya bahawa adanya hidup sesudah mati. Ujar mereka, kalau sudah mati, sudah masuk ke alam kubur, sudah tinggal tulang, sudah bercampur dengan tanah, sudah hancur, maka tidak mungkin lagi bisa kembali seperti semula. Nah, inilah pemahaman orang-orang kafir Quraisy. Begitu kita mati selesai, tidak mungkin bisa bangkit kembali, kata mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa Nabi Adam itu dahulunya tidak ada dan tidak ada pula disebut-sebut tentang Nabi Adam alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ada. Nah, Allah mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah kuasa atas demikian. Jadi apakah hanya sekadar mengembalikan sesuatu yang hancur kembali seperti semula? Tentunya Allah lebih mampu lagi yang demikian. Lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini adalah makhluk yang Allah ciptakan paling akhir. Allah terlebih dahulu menciptakan malaikat, manusia belum ada, Nabi Adam belum ada. Kemudian Allah terlebih dahulu menciptakan bangsa jin, Allah terlebih dahulu menciptakan haiwan-haiwan. Nah, kemudian makhluk yang terakhir Allah ciptakan adalah manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam inilah pada saat itu makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud yang disebut Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ujar Allah, kami ciptakan manusia, anak-anak Adam kami ciptakan min nutfatin amsaj, daripada setetes air nutfah yang bercampur. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan itu bahawa menciptakan anak Adam, manusia ini, daripada setetes air mani yang bercampur antara air nutfah laki-laki dan air nutfah perempuan. Ibnu Abbas mengatakan sesuatu di tubuh manusia daripada tulang, daripada urat, daripada kekuatan itu merupakan berasal daripada air nutfahnya laki-laki. Kemudian yang ada di tubuh kita daripada daging, daripada rambut, darah dan sebagainya itu berasal daripada air nutfah perempuan. Nah, percampuran keduanya itu kami ciptakan manusia, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah menciptakan manusia, anak-anak Adam ini, Allah uji mereka itu. Jadi Allah menciptakan manusia ini bukan tidak ada tujuan, bukan tidak ada hikmah, bukan tidak ada rahsia di dalamnya. Jadi Allah ciptakan manusia ini, kemudian Allah cuba, Allah uji dengan beban. Apa itu? Dengan perintah-perintah dan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada yang dibolehkan oleh Allah, ini ada yang dihalalkan, ini ada yang dimakruhkan, diharamkan Allah, dan ada yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu adalah ujian bagi manusia. Faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat agar mereka bisa menjalankan ujian-ujian tersebut dengan sebaik-baiknya. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Begitu Allah ciptakan manusia, Allah jadikan manusia itu punya penglihatan, Allah jadikan manusia itu punya pendengaran. Kemudian kami jelaskan kepada manusia itu jalan. Ini jalan ke surga dan ini jalan ke neraka. Ini jalan agar mendapatkan keridaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini jalan mendapatkan kemurkaan daripada Allah. Ini jalan yang lurus dan ini jalan yang menyimpang. Dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, imma syakiru wa imma kafura. Manusia tadi akhirnya ada yang beriman kepada Allah, ada pula yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Orang-orang yang selamat di akhirat nanti, mereka itu adalah orang-orang yang dalam dunia ini berkata, sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami dan kami sangat takut akan seram dan dahsyatnya itu hari kiamat. Fawaqahumullahu syarra zalikal yawm wa laqahum nadratan wa syurura. Fawaqahumullah, maka Allah pelihara mereka, Allah jaga mereka akan kejahatan itu hari yang demikian, dan Allah berikan mereka itu kebaikan, cahaya dan kegembiraan. Nah, jadi artinya bahawa orang-orang yang mendapatkan kemudahan di hari akhirat itu adalah orang-orang yang di dalam dunia ini selalu takut kepada Allah dan takut kepada hari akhirat itu. Jadi hanya orang-orang yang takut itulah yang bisa mudah di dalam akhirat nanti. Sedangkan orang-orang yang dalam dunia ini dirinya tidak peduli dengan hari akhirat, tidak takut dan khawatir dengan dahsyatnya huru-haranya itu hari akhirat, maka mereka itu akan menghadapi
menghadapi kesusahan, kesulitan dan kepayahan di hari akhirat yang demikian. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ajma'u ala abdi ghafaini wa la ajma'u lahu amnaini. Allah mengatakan bahawa aku tidak menghimpunkan atas hambaku itu dua rasa takut, dan tidak aku himpunkan bagi hambaku itu dua keamanan. Siapa-siapa sahaja yang merasa aman akan diriku dalam dunia, maka dia akan merasa takut di akhirat nanti. Orang-orang yang merasa aman, merasa sepele, merasa enteng dengan azab kubur, nafas ini akan diazab di dalam kubur. Orang yang merasa dirinya aman daripada menyeberang titian siratul mustaqim, nah dia akan tergelincir. Orang yang merasa aman, merasa sepele bahawa dirinya akan menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan menerima dengan tangan kirinya. Nah orang yang merasa aman, merasa sepele, kalau dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka itu bisa menghantarkan kepada dirinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi jangan kita merasa aman, merasa sepele dengan hal-hal yang demikian. Selalu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut tersebut akan menghantarkan kita kepada jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in khafani fid dunya, dan jikalau dia takut akan aku dalam dunia, amantuhu yaumal qiyamah, maka aku akan amankan, aku berikan dia rasa aman pada hari kiamat. Nah orang yang takut menghadapi kematian, apakah aku ini mati dalam keadaan husnul khatimah, apa jangan-jangan aku ini nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah, sangat takut dan khawatir dirinya, sehingga dia senantiasa berhati-hati dalam setiap langkah, tingkah laku dan perbuatannya, menjaga dirinya hendak selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tazkirah beliau menyampaikan kepada kita bahawa wa huwa man ruhiya an Abdurrahman bin Samurah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jata yaumin. Satu hari Nabi kita keluar dari rumah, kemudian beliau masuk kepada masjid, bertemu dengan para sahabat-sahabat. Lalu beliau bersabda, ujar Nabi, malam tadi aku melihat hal-hal yang menakjubkan. Artinya malam tadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat menakjubkan. Ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul maut. Aku melihat, ujar Nabi, ada seseorang yang didatangi oleh malaikat maut hendak mencabut nyawanya. Tiba-tiba datang kepadanya birrul walidain, kebaktian kepada kedua orang tuanya. Akhirnya malaikat tadi mundur, tidak jadi mencabut nyawanya. Nah ini menunjukkan bahawa bakti kepada kedua orang tua kita itu adalah cara hendak memanjangkan umur seseorang. Dan bakti kepada kedua orang tua ini bukan hanya sepanjang umur orang tua, tapi sepanjang umur kita. Wa ra'aitu rajulan min ummati, ujar Nabi, aku melihat umatku itu sudah diancam dengan siksa kubur, sudah disiapkan bagi orang itu siksaan. Maka tiba-tiba datang kepada orang itu wuduknya yang pernah dilakukannya dalam dunia ini, maka wuduk itu pun menyelamatkan dirinya daripada azab kubur. Wa ra'aitu rajulan min ummati kadihta, aku melihat umatku dikelilingi oleh syaitan, di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, di depannya, di belakangnya itu ada syaitan. Tiba-tiba datang kepadanya zikrullah, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menyelamatkan dirinya daripada kelilingan syaitan-syaitan tadi. Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhasu 'atasha kullama, aku melihat seseorang daripada umatku menjulurkan ilatnya kerana haus manakala dia datang ke sesuatu air semacam telaga. Ujar Nabi, umatku itu ada yang kehausan, begitu hendak minum sampai ke telaga, dia pun diusir orang, dilarang orang untuk minum. Faja'aha siyamuhu fasaqahu wa arwah, datanglah puasanya, maka puasa itulah yang meminumkan orang yang sangat dahaga tadi di akhirat nanti. Jadi demikianlah, mudah-mudahan kita semua ini bisa mengambil iktibar dan pelajaran apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar-kabar gembira dan nasihat-nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semua itu kita bisa renungkan kembali dan kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan kita yang tersisa ini. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal afu minkum wal hadith siratullah wa siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi